Selamat malam. Sekarang saya bersama dengan Pendeta Ananda Pasaribu. Sekarang bertugas di mana, Bang? Di GPB Agape Cibubur. Oke, baik. Nah, sekarang saya akan mewawancara. Ada 3 pertanyaan untuk beliau. Yang pertama adalah pertanyaan tentang bagaimana sih beliau sebagai pendeta GPB melihat GPB sekarang ini. Ya, terima kasih. Sebagai gereja yang besar ya, kalau kita melihat GPB ini memang perlu dilihat bagaimana gereja yang besar ini dikelola atau diupayakan seluruh pelaksanaan panggilan pengutusannya ya dengan sungguh-sungguh, dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang memang Tuhan kehendaki gitu ya. Dan ini memang perlu suatu sistem dan juga bagaimana sebuah kebersamaan ya dalam rangka kita melaksanakan seluruh pelaksanaan panggilan pengutusan di GPIB ini atau di gereja ini gitu ya, sehingga dengan demikian boleh bisa berjalan dengan baik seluruh pelaksanaan panggilan pengutusan dengan mengupayakan sebuah sistem, dan juga dalam sistem itu kita bisa berjalan bersama-sama begitu ya, sehingga dengan demikian sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan bagi gereja ini. Itu yang menjadi harapan sih sebenarnya ya, kalau kita melihat gereja ini atau GPIB ini sebagai sebuah gereja yang besar. Oke, bisa dijelaskan nggak sedikit tentang apa sih yang baik yang dimaksud tadi? Ya, tentunya kan kita sudah punya sistem ya, tatanan ya, yang memang sudah kita sepakati bersama-sama ya. Ini yang memang kita harus laksanakan dengan konsekuen gitu ya, dan memang dengan sungguh-sungguh, karena memang seringkali kalau kita melihat pelaksanaannya ya itu yang memang tidak seperti yang kita harapkan gitu ya, atau belum sesuai karena banyak unsur-unsur kepentingan atau banyak faktor-faktor like or dislike gitu ya. Tetapi yang paling penting sebenarnya konsekuen ya, terhadap pelaksanaan seluruh tatanan-tatanan atau seluruh sistem yang ada ini. Saya kira itu sudah menjadi sebuah kesepakatan atau menjadi sesuatu yang sangat baik sebenarnya kalau kita bisa mengejawantakannya dengan sungguh-sungguh dan dengan secara murni dan konsekuen gitu ya. Karena tadi itu persoalannya adalah kepentingan atau like or dislike yang seringkali memang mengemuka. Nah, pertanyaan kedua nih, Bang. Di tengah situasi yang penuh like dislike, lalu kepentingan, tapi di sisi yang lain juga ada harapan untuk bisa melakukan sesuatu, tatanan yang sudah ada dilakukan dengan konsekuen. Lalu kira-kira strateginya apa, Bang, untuk bisa melakukan hal itu sehingga bisa berpartisipasi dan berperan? Ya, tentunya memang ini sebuah kerja keras dan kerja besar ya, memang harus melibatkan semua pihak begitu ya. Bagaimana kita melalui ketetapan dan kesepakatan dalam sebuah kebersamaan yang berjalan bersama-sama itu, yang memang bisa melaksanakannya ya, nggak bisa itu hanya orang per orang atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, memang harus kita jalankan secara bersama-sama, karena kan itu kan yang menjadi ini kita ya, sistem yang sudah baik, dan memang itu yang harus ditekankan ya, sistem presbyterian solidaritas, sehingga dengan demikian memang sebuah kerja besar ini bisa kita jalankan. Tapi ya memang selanjutnya ya, yang saya juga perlu sampaikan, memang dalam kebersamaan ini memang tidak hanya tidak hanya secara individual atau hanya terpusat begitu loh. Jadi harus ada semacam pendelegasian, harus ada pemberdayaan gitu kan, yang melibatkan semua pihak, atau adanya pembagian tugas dan wewenang.
kalau semuanya terpusat dan secara tersentral, nah itu juga kemudian dalam situasi dan kondisi sekarang ini sudah nggak pada tempatnya lagi, atau sudah nggak ini lagi gitu ya. Harus ada semacam pemberdayaan ya, termasuk misalnya dalam hal ini sebagai contoh adalah pemberdayaan mupel itu, supaya sehingga semuanya tidak tersentralisasi atau ada sebuah pendelegasian dan juga pembagian tugas dan tanggung jawab dalam sistem itu gitu. Ya. Baik. Nah, sekarang pertanyaan ketiga, di tengah usaha untuk melakukan pendelegasian, lalu kemudian desentralisasi, nah lalu disampaikan juga tentang peran yang di dalamnya akan diambil. Nah sekarang kalau seandainya nanti Abang terpilih atau menjadi pemimpin GPIB, nah Abang kira-kira kalau seandainya peran yang disampaikan di depan tadi tidak dilakukan, apakah berkenan atau bersedia atau memikirkan udahlah saya mundur lah karena saya ternyata nggak bisa melakukan apa yang saya sampaikan, walaupun memang nggak ada aturannya untuk mundur gitu loh. Gimana kira-kira Bang kalau ada pertanyaan seperti itu? Ya, saya kira dengan gambaran atau visi yang tadi sudah disampaikan itu ada tanggung jawab moral ya di situ ya, secara langsung lah, sehingga dengan demikian kalau apalagi ditambah dengan bahwa itu adalah sebuah ikatan, sebuah perjanjian atau kontrak, saya kira apa yang tadi sudah ditekankan bagian daripada visi yang memang diharapkan dan juga kaitannya dengan ikatan kontrak seperti ini, saya kira secara moral memang ya itu suatu hal yang wajar begitu ya, sesuatu hal yang saya kira juga bagus juga dan memang harusnya seperti itu gitu ya, karena kan visinya sudah jelas tadi sudah disampaikan gitu ya, itu kan bagaimana secara moral kita bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita sampaikan sebagai visi kita atau misi kita. Lalu kemudian apalagi dengan ikatan perjanjian atau ada ikatan kontrak seperti ini, kontrak lah ya istilahnya kalau kita katakan ya, wah itu memang akan lebih menguatkan lagi gitu ya. Ya sudah, apa sih memang yang kita mau pertahankan dari jabatan itu gitu. Kalau memang nggak kompeten dan juga nggak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di awal, ya buat apa? Itu kan hanya akan menambah beban atau kemudian juga itu membuat kita juga semakin nggak sesuai atau kemudian mendapatkan sorotan juga kan. Jadi ya memang apa boleh buat, saya kira itu konsekuensi yang logis dan itulah tanggung jawab moral. Memang siapapun harusnya begitu ya. Oke. Baik. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih. Salam.